Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses pendaftaran HKI melalui laman dgip.go.id. Jadi prosesnya teman-teman ya sangat mudah sekali dan sekarang juga surat ciptaan HKI itu keluarnya lebih cepat seperti itu. Dan kita juga tidak perlu menggunakan perantara orang lain untuk pengurusan HKI ini karena kita bisa lakukan sendiri selama pengajuannya adalah bersifat perorangan seperti itu. Dan ke depan juga tuntutan untuk pengajuan HKI ini juga banyak ya, jadi kita harus tahu bagaimana proses pengajuan HKI itu sendiri. Nah, teman-teman buka laman dgip.go.id. Di sini banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan kalau kita mengajukan paten, merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan lain sebagainya. Jadi kalau pengajuannya adalah perorangan, maka kita bisa mendaftarkan akun kita sendiri, ya, mendaftarkan akun kita sendiri dan memprosesnya sendiri juga. Seperti itu. Baik, karena pertama ini saya mau memperkenalkan bagaimana pendaftaran HKI, ya. Maka kita buka menu e-filing KI. Di sini ada loket virtual KI, ada paten sederhana dan paten sederhana, ada merek dagang atau jasa, desain industri, e-sertifikat merek, hak cipta, registrasi akun hak cipta, e-indikasi geografis, e-pengaduan pelanggaran KI dan simpaki. Nah, simpaki ini sendiri adalah pembayaran yang menggunakan billing yang disediakan oleh pihak DJKI. Jadi kita diberikan billing pembayaran, nanti berdasarkan billing pembayaran kita melakukan pembayaran dan nanti kita tahu juga apakah pembayaran kita sudah diterima, ya sudah diterima sehingga prosesnya lanjut dan kita berhak mendapatkan surat ciptaannya seperti itu. Jadi semua serba mudah dengan adanya dgip.go.id dan proses pengajuan yang secara online ini. Baik. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, ya, jadi belum punya akun, maka teman-teman harus daftar dulu registrasi akun hak cipta. Klik registrasi akun hak cipta. Di sini ada pendaftaran user hak cipta ya, berarti ada email, kata sandi, nama lengkap, nomor KTP, semuanya diisi lengkap. Karena diberi tanda bintang semua, artinya semuanya harus harus diisi. Nah, di sini ada jenis pemohon. Jenis pemohonnya kita pilih perorangan, ada di bagian bawah sekali. Ya, jangan salah pilih teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pilih usaha mikro, kecil dan menengah, artinya selanjutnya yang bisa menggunakan ini adalah akun dari usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau teman-teman mendaftarkan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan, artinya pengajunya adalah lembaga penelitian dan pengembangan seperti itu. Ya, teman-teman jangan salah pilih. Jadi pilih saja perorangan, kemudian setelah dipastikan terisi semua, maka kita daftar. Seperti ini. Dan proses pendaftaran ini menunggu aktivasi. Jadi kita dapat akun itu kalau sudah mendapat aktivasi di email kita. Jadi ada aktivasi di mana biasanya menunggu 1-2 hari. Jadi kita nunggu, kalau sudah dapat aktivasi kita mendapatkan user seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam 2 hari belum ada jawaban di email kita untuk aktivasi, kita bisa hubungi Halo DJKI. Nih, terserah cus departemen mana yang bisa kita tanyai mengenai proses aktivasi dari pengajuan akun kita seperti itu. Biasanya mereka meresponnya dengan cepat dan memberitahu kalaupun ada kendala dalam aktivasi kita. Seperti itu ya. Jadi pastikan dulu, tunggu dulu 1-2 hari. Nanti kalau misalnya hari ketiga belum ada juga, maka biasanya saya hubungi DJKI ini seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah teman-teman dapat akun, bisa masuk nih ke hak cipta. Nah, klik hak ciptanya. Seperti itu. Nah, login. Nih masuk nih. Ini akun pribadi saya. Jadi saya bisa mengajukan hak cipta berkali-kali dan prosesnya juga bisa saya pantau di akun saya seperti itu. Nah, ini kalau kita pilih permohonan baru, artinya kan kita mau mengajukan baru nih, ya, klik saja permohonan baru. Nah. Oke, jadi kita ngisi di sini. Ini ada unduh template. Template inilah yang kita gunakan untuk pendaftaran. Jadi tidak menggunakan template lain.
di luar dari ini. Jadi ada surat pernyataan, ada surat pengalian hak. Surat pengalian hak atau SPH ini kalau kita mengalihkan, kita penciptanya mengalihkan pemegang hak ciptanya kepada siapa atau kepada lembaga lain seperti itu. Ini baru kita gunakan. Kalau kita tidak mengalihkan, tidak usah menggunakan surat SPH ini, ya. Nah, biasanya kami hanya menggunakan surat pernyataan ini saja karena kebanyakan yang kami ajukan tidak menggunakan SPH, tidak melakukan pengalihan hak. Klik di sini saja. Nah, berikut dokumennya ya. Nih, dokumennya. Jadi ini ada surat pernyataan, ada pemegang hak ciptanya, misalnya pemegang hak ciptanya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, enaknya dibuat ke bawah saja. Jadi nama pemegang hak cipta 1, pemegang hak cipta 2, pemegang hak cipta 3, lengkap dengan nama, kewarganegaraan, dan alamat masing-masing. Seperti itu, jadi ke bawah. Kalau hanya satu, enak tinggal seperti ini saja. Jadi misalnya nama Febrianti, kewarganegaraan Indonesia, alamat lengkap, kayak gitu. Kecuali kalau banyak ya jejerkan di bawah saja. Karya cipta yang saya mohonkan berupa apa? Dijelaskan di sini program komputer, seni, seni desain, seni motif, ataukah yang lainnya, foto atau sebagainya. Berjudul apa? Judulnya apa? Misalnya kalau kami kemarinan mendaftarkan program atau aplikasi komputer berjudul Iskul Filial LPKA kelas 1 Palembang, seperti itu. Nah, ini ada pernyataan di mana kita juga wajib membacanya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tuliskan lokasi kita, Palembang, misalnya tanggal berapa, kemudian pemegang hak ciptanya siapa saja, karena pengajuannya kemarin 3 orang, jadi kami bubuhkan 2 materai di sini, 2 materai dan tanda tangan masing-masing untuk pemegang hak cipta, seperti itu. Dan ini surat pernyataan hak cipta ini harus dalam bentuk PDF, harus dalam bentuk PDF. Jadi kita ngajukannya dalam bentuk PDF ya, teman-teman ya. Oke, nah surat pengalihan hak cipta itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalnya pemegang hak cipta 1 sampai dan seterusnya itu mengalihkan kepada pemegang hak cipta berupa lembaga ya. Kalau lembaga misalnya sekolah tinggi misalnya, berarti yang di sini pemegang hak ciptanya adalah ketua sekolah tinggi tersebut. Kalau lembaga LPPM maka pemegang hak ciptanya ya tadi kepala LPPM-nya, seperti itu ya. Jadi semua hak dialihkan, menyerahkan karya ciptaannya kepada pemegang hak cipta ini. Nah, seperti itu. Dan harus dalam bentuk PDF juga. Ingat ya teman-teman, kalau melakukan pengalihan hak cipta, kalau enggak perlu ada surat ini, seperti itu. Nah, lanjut kita ngisi ya. Surat tadi harus sudah disiapkan ya teman-teman ya, karena link ini akan istilahnya expired ya, kalau misalnya terlalu lama seperti itu. Nah, jenis permohonan, klik permohonannya, jangan salah, permohonannya kita pilih umum. Nah, klik umum. Jenis ciptaannya apa? Teman-teman lihat, klik-klik ini ya, dalam-dalamnya apa nih, karya lainnya misalnya. Karya lainnya karena saya komputer, karya lainnya subjenis ciptaannya karena program komputer, saya klik program komputer seperti itu. Jangan salah ya teman-teman ya, salah pilih ini salah kita pernah ditolak karena mendaftarkan semacam logo, ternyata logo itu adalah khusus untuk di merek, seperti itu. Jadi kita hanya melakukan pembayaran saja, tetapi pendaftarannya ditolak karena uang yang kita daftarkan tidak bisa kembali. Jadi diklik ini misalnya, jadi karena kita mau mendaftarkan karya lainnya berupa program komputer seperti ini. Kalau teman-teman mendaftarkan seni, misalnya karya seni, subjenis ciptaannya adalah misalnya kaligrafi ya. Nah, kaligrafi. Nominalnya di sini ya teman-teman. Ini yang akan kita bayar. Karena kami program komputer agak lebih mahal ya, program komputer 600.000. Nah, seperti ini. Ini yang harus kita siapkan dananya. Kemudian judulnya jangan lupa diketik.
Oke, uraian singkatnya ya didefinisikan. Tadi kita mengisi formulirnya seperti ini ya. Jadi ada uraian singkatnya. Uraian singkatnya diisi, uraian singkatnya ya. Ceritakan tentang iskul ini hanya 1 atau 2 kalimat atau 3 kalimat sih ya. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan, artinya yang kita ajukan ini sudah kita kenalkan tahun berapa, bulan berapa, bulan apa, dan kapan, seperti itu lengkapnya. Misalnya kita sudah umumkan tahun 2019, berarti tanggal pertama kali ingat-ingat saja. Ingat saja bulannya atau tanggalnya tanggal berapa, seperti itu. Negara pertama kali Indonesia, kota pertama kali misalnya Palembang, Medan, atau apa yang teman-teman mengumumkannya pertama kali. Sudah dipastikan terisi semua, ya, kita masuk ke data kuasa. Data kuasa ini nggak usah dijawab sih. Jadi kita kan nggak melalui kuasa, nggak melalui perantara. Jadi kita jawab aja no. Kemudian ini data pencipta. Data pencipta ini dengan proses tambah. Jadi misalnya pemegang hak cipta pertama Febrianti, maka tulis nama Febrianti, kewarganegaraan, alamat, kota, kode posnya, negara, provinsinya. Kemudian klik tambah seperti itu. Nah, jadi berurutan ya, berurutan. Jadi pemegang harus berurutan sesuai dengan pengajuan. Jadi pemegang hak cipta 1, 2, 3 kita isi lengkap. Jangan sampai ada yang terlewat dari data ini ya. Dan harus benar ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya salah pilih misalnya provinsi ya, itu nanti di kemudian hari mungkin akan timbul masalah. Padahal misalnya Provinsi Sumatera Selatan ternyata kita klik Sulawesi Selatan misalnya, seperti itu. Terus data pemegang hak cipta. Data pemegang hak cipta ini kalau kita pencipta adalah pemegang hak cipta maka harus sama persis ya. Jadi sama persis, sama seperti ini ditambah nama, kewarganegaraan, alamat lengkap. Ini kita isi lengkap ya, provinsi, email, nomor telepon. Jadi prosesnya tambah seperti itu. Kalau data penciptanya 4, biasanya pemegang hak ciptanya 4. Kecuali kalau teman-teman ada kesepakatan lain. Misalnya data penciptanya 4, ternyata pemegang hak ciptanya hanya 2. Atau data penciptanya 4, ternyata pemegang hak ciptanya dialihkan ke lembaga, seperti yang saya bilang. Berarti di samping perlu surat pengalihan hak cipta, data pemegang hak cipta ini berarti kita perlu namanya, ya, alamat lengkapnya, dan bla 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 untuk mengisi ini, seperti itu. Nah, setelah dipastikan data pencipta, data pemegang hak cipta benar semua, kita mulai masuk file ke lampiran. Kita masukkan dulu scan KTP, ekstensinya itu PDF seperti ini. Jadi kita berjejer, jadikan PDF, baru kita unggah di sini. Jadi select file, unggah PDF-nya ke sini. Kemudian surat pernyataan. Nah, surat pernyataan harus dalam bentuk PDF juga, seperti ini tadi. Jadi seperti ini tadi ya. Jadi surat pernyataan ini yang kita isi ya, surat pernyataan, kemudian kita kasih materai, kita jadikan PDF, kita unggah di sini diunggah di sini. Kalau seandainya dialihkan, maka diunggah juga ada surat pengalihan hak cipta tadi, harus dalam bentuk PDF juga. Ya, harus dalam bentuk PDF juga. Kalau ada ya, kalau dialihkan. Kemudian contoh ciptaan link URL nggak usah ya, jarang digunakan juga ya. Enaklah ke contoh ciptaan saja. Karena kami biasa mendaftarkan program komputer, maka kami masukkan manual booknya ya, manual booknya, cover, program, manual penggunaan program. Jadi kami masukkan manual book dalam bentuk PDF dengan kapasitasnya 20 MB, maksimal 20 MB. Jadi nggak boleh lebih. Ini sudah ada ketentuannya. Kalau buku berarti kita masukkan e-booknya dalam bentuk PDF, maksimal 20 MB. Kalau dia lebih biasanya nggak tersimpan, seperti itu. Nah, kalau teman-teman masukkan alat peraga, berarti ini foto JPEG dia minta sampai dengan 1 MB dan seterusnya. Jadi lihat-lihat di sini ya teman-teman ya. Teman-teman pilih apa tadi? Kalau pilih program komputer, enaklah masukkan manual booknya saja. Kalau misalnya pilih modul, maka masukkan modulnya dalam bentuk PDF. Seperti itu. Kemudian scan MPWP ini nggak usah ya. Kalau kemarinan awal-awal sih perlu, tapi ternyata pada akhir-akhir ini nggak terlalu diperlukan untuk NPWP-nya. Oke.
Sudah dipastikan semua, tinggal submit. Nah, kalau submit sudah selesai dan teman-teman akan masuk ke email teman-teman ya, itu billing code. Nah, billing code. Jadi diminta silahkan lakukan pembayaran dengan billing code ya berdasarkan nomor ini, berdasarkan nomor tagihan ini. Teman-teman nggak usah bingung, daftarnya juga melalui mobile banking saja. Jadi teman-teman pilih ya dengan fasilitas mobile banking ya. Jadi masukkan nomor yang tadi 820 20111 695 0528. Ini contoh billing code ya yang masuk ke saya. Jadi beda-beda billing code-nya tergantung dari jenisnya. Nah, kemudian lakukan pembayaran, pilih di mobile banking kita pembayaran, pilih penerimaan negara. Nah, jadi masuk ke mobile banking, pilih ke pembayaran, masuk ke penerimaan negara, kemudian masukkan nomor tagihan. Nomor tagihan ialah nomor ini, 820 ini. Tergantung email yang masuk, nomornya berapa, billing code-nya. Ya, masukkan, selesai bayar. Ya, selesai bayar, maka nanti kalau bayar dia langsung respon ya. Nanti respon biasanya butuh waktu paling lama 1 jam untuk mereka menjawab ya. Untuk menjawab akan proses itu berubah. Nah, seperti ini. Jadi ada status penerimaan. Kalau status pembayaran misalnya kita belum bayar nih, di sini belum bayar. Kalau status penerimaan diterima. Jadi misalnya diterima nih artinya kita sudah bisa download surat ciptaan seperti itu. Jadi kita lihat, kita update status pembayaran. Oh, lihat sudah lunas pengajuan pencatatan ciptaan. Kemudian nggak lama setelahnya biasanya diterima. Nah, diterima oleh siapa petugasnya. Kemudian kita bisa klik di sini, ya. Kalau dianya belum ada echo di depannya, cuman hanya nomor-nomor ini saja, biasanya ini masih proses. Tapi ketika sudah muncul echo lengkap ya depannya ECOO00 ya, EC00 ini lengkap nomornya seperti ini, artinya sertifikatnya surat ciptaannya sudah bisa kita download. Nah, nih pengajuan yang kemarin ya teman-teman, billing code-nya sudah, ini billing code lunas pengajuan ciptaan. Nih saya tinggal cetak sertifikatnya, nggak lama, biasanya 1 atau 2 hari, paling lama prosesnya kata mereka itu 5 hari dari pengajuan. Kadang ada yang begitu pengajuannya pagi, sorenya atau siangnya sudah keluar sertifikatnya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau pengajuan buku itu cepat sekali ya, sama modul, cepat sekali prosesnya. Jadi sertifikatnya sudah bisa kita unduh. Nih, klik. Oke. Nih. Dapat deh surat pencatatan ciptaannya. Jadi saya mendapat nomor permohonannya ini ya, nomor permohonan ini dan nomor pencatatannya ini. Nah, berlaku 50 tahun sejak ciptaan didaftarkan. Ya, ajukan. Selesai. Di belakangnya kalau misalnya karena penciptanya banyak, kan di sini kan tertera Febrianti Hendra Diwijaya DKK ya, karena ada 3 dan namanya juga panjang-panjang nih teman-teman nih. Jadi di lampiran penciptanya nih jangan lupa. Maksud saya jangan dibuang. Justru ini yang penting menjelaskan yang di atas. Jadi ada lampiran penciptanya. Apalagi kalau penciptanya sampai 5 atau 6 orang. Jadi lampiran pencipta ini sangat penting untuk menjelaskan DKK ini siapa. Seperti itu. Nah, selesai prosesnya. Terus teman-teman juga bisa lihat historical ya. Historical misalnya mengajukan sampai ada 5 mengajukan dalam sehari misalnya. Kan bisa dilihat nih. Nih tanggal diterimanya kapan, diterima oleh siapa. Ya, bahkan saya punya histori nih ditolak nih, salah masuk ya. Jadi bukan seni gambar tetapi merek. Tapi saya ajukan ke seni gambar, salah, ternyata ditolak. Ya, ditolak artinya saya bayar aja, hangus uangnya seperti itu. Oke.
Mudah ya teman-teman ya, dan ini penting loh teman-teman. Jadi nggak perlu perantara atau minta bantuan orang lain, karena toh kita sendiri harus bisa untuk pengajuan HKI ini ya, karena kepentingannya juga akan tinggi ke depan. Karena setiap yang kita lakukan kalau bisa kita sadar secara hukum dan kita ajukan HKI-nya. Terima kasih. Sekian terima kasih ya, sampai jumpa di pembahasan mengenai paten dan paten sederhana.